Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Isa Septiani. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2, NIM 1814400015. Nah, di sini kami mendapatkan tugas dari Bapak Wasis, pemrograman komputer untuk menjelaskan praktikum 7 fungsi 1. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mengerjakan tugas pendahuluan, percobaan, dan laporan resmi. Kemudian kita disuruh menjelaskan dan membuat program bloknya, dan disuruh menjelaskan program bloknya tersebut. Nah, langsung saja kita ke tugas pendahuluannya. Nah, di sini ada tugas pendahuluan. Tugas pendahuluannya itu ada satu soal dan disuruh membuat fungsi dengan editan 3. Nah, yang pertama, buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan fungsi. Nah, fungsi yang pertama yang diminta adalah yang tidak memiliki input dan output. Nah, langsung saja kita ke kode blocks-nya. Yang tidak memiliki input dan output, itu programnya seperti ini. Include stdio.h, kemudian include stdlib.h. Kemudian fungsi itu ada dua macam seperti ini. Nah, yang pertama itu void program A kurang buka dan kurung tutup, kemudian program B kurung buka, kemudian kurung tutup, program C kurung buka kurung tutup, kemudian langsung saja main kurung buka kurung tutup kurung kurawal program A. Kemudian yang kedua void program A kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal, printf program A, puts luas lingkaran, puts keliling lingkaran. Nah, karena ini tidak memiliki input dan output, maka langsung saja kita build and run, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, luas lingkaran, keliling lingkaran, karena yang diminta tidak memiliki output dan tidak memiliki input, maka kita tidak memasukkan apa-apa dalam sini. Nah, kemudian soal yang kedua itu yang memiliki input dan output. Yang memiliki input dan output, langsung saja kita ke tugas pendahuluan yang ini, kita ke kode blocks-nya. Nah, ini include stdio.h, kemudian include stdlib.h, float luas lingkaran, float jari, float keliling lingkaran, float jari, kemudian in main kurung buka kurung tutup kurung kurawal, kemudian printf program B, float jari, float luas keliling, dan printf masukkan jari-jari. Kemudian untuk menampilkannya nanti maka kita scanf %f jari-jari, kemudian luas sama dengan luas lingkaran jari, kemudian keliling sama dengan keliling lingkaran sama jari, kemudian printf luas lingkaran %2f/n luas, kemudian printf keliling lingkaran sama dengan %2f/n keliling. Nah, ini untuk menampilkan luas dan kelilingnya. Kemudian langsung saja kita ke yang kedua, float luas lingkaran dulu terlebih dahulu. Makanya float luas lingkaran, float jari-jari, float hasilnya kita masukkan rumus 22/7 dikali jari-jari kali jari-jari, kemudian hasil. Nah, untuk kelilingnya float keliling, float jari-jari. Nah, ini hasilnya, maka kita masukkan rumusnya 22/7 kali 2 kali jari-jari, hasil. Kemudian build and run, maka akan tampilnya seperti ini. Nah, apabila kita masukkan jari-jari, nanti akan muncul hasil dari luas dan kelilingnya. Kita masukkan jari-jarinya 14, maka luas lingkaran dan keliling lingkaran akan muncul. Nah, ini hasilnya luas dan keliling lingkaran. Nah, langsung saja kita ke soal yang ketiga, yang memiliki input dan tidak memiliki output. Maka dia memiliki input dan tidak memiliki output. Langsung saja kita ke kode blocks-nya. Nah, ini kode blocks-nya seperti tadi. Program C-nya include stdio.h, kemudian include stdlib.h. Nah, ini void program A, program B, program C, ada kurung buka kurung tutupnya, kemudian main kurung buka kurung tutup, jangan lupa. Kemudian program A
Kemudian panggilannya di sini untuk memasukkan inputnya. Nah, void program A, program B, kemudian void program B, program C, kemudian void program C. Nah, ini int J, print F program, kemudian print F masukkan jari-jari, scanf %D J, kemudian karena J nya ini adalah tadi masukkan jari-jari, kemudian put selesai. Karena kita hanya memasukkan input saja, maka input editan inputnya seperti ini tadi. Nah, langsung selesai. Nanti kalau kita sudah masukkan jari-jari, tidak ada outputnya, langsung saja kita masuk ke masukkan jari-jari. Nah, ini kalau di build and run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan jari-jari 14. Nah, ini akan langsung selesai karena tidak ada outputnya, maka kita tidak masukkan rumus keliling atau luas lingkarannya. Nah, langsung saja ini kita ke percobaan. Nah, yang pertama, buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, tetapi yang dijumlahkan hanya data genap dengan menggunakan fungsi. Nah, langsung saja kita ke kode blocks-nya di sini. Nah, kita masuk. Nah, ini kode blocks-nya seperti tadi, pemrograman C, include stdio.h, kemudian include stdlib.h, void proses main kurung buka kurung tutup, jangan lupa, kemudian proses, kemudian void prosesnya kita int A, B banyak input, kemudian print F masukkan banyaknya data, kemudian scanf %D banyak, ini untuk menampilkan masukan banyak data, maka kita scanf. Kemudian apabila A nya ini 1, B nya makanya 0. Nah, do printf masukkan data ke %D sama dengan A, ini masukkan data A dilambangkan A, scanf %D input. Nah, ini nanti untuk menampilkan inputnya. Kemudian if input ini %2 ini genap, nah sama lebih perintahnya 1, ini itu lambang dari genap, perintah dari genap. Kemudian B sama dengan B plus input, kemudian B nya ini tadi kan nanti apabila 1 akan muncul B nya, kemudian A plus plus, jadi data ke 1, data kedua, data ketiga semakin bertambah. Kemudian while A kurang dari sama dengan banyak, printf hasil penjumlahan data genap %D slash n B. Nah, hasil penjumlahan data genap itu B. Di sini B sama dengan B plus input, input yang lain selain 0. Kemudian kita langsung saja ke build and run untuk menampilkan tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Masukkan data, banyaknya data, kita masukkan banyak data 4. Nah, kemudian data ke 1 kita tulis 2, kemudian data ke-2 kita tulis 3, data ke-4 kita tulis, data ke-3 kita tulis 4, kemudian data ke-5 tulis 5. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil penjumlahan data genap adalah 6, karena yang dihasilkan adalah yang genap saja, 2 plus 6. Yang 3 sama 5 ini karena dia itu ganjil, maka tidak diikutkan untuk dijumlahkan, maka yang harus dijumlahkan adalah yang genap saja, maka hasilnya 6. Nah, seperti ini tampilannya dan ini programnya. Kemudian langsung saja kita masuk ke soal yang kedua. Buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, kemudian hitunglah rata-ratanya dengan menggunakan fungsi. Nah, ini kita disuruh menghitung rata-rata dari jumlah n datanya tadi. Nah, langsung saja kita ke ini programnya. Nah, programnya seperti ini, seperti tadi, pemrograman C, include stdio.h, include stdlib.h, void proses main. Nah, jangan lupa ini, kemudian proses, jangan lupa kurung tutup kurung bukanya ini, kemudian void proses masuk ke pengaturan prosesnya, void proses int E banyak angka float K. Nah, printf masukkan banyak data, scanf kita tampilkan masukkan banyak data, %D dan banyak. Kemudian ini karena banyak data ini, maka kita lambangkan banyak. Kemudian E, apabila E nya 1 maka K nya adalah 0. Kemudian while
E kurang dari sama dengan banyak. Printf masukkan data ke N, persen D, E, kemudian untuk menampilkannya scanf, persen D, dan angka. Ini nanti berjumlah angka, menampilkan angka, kemudian K sama dengan K plus angka. Nah, E++ di sini, E-nya nanti masukkan data itu sesuai banyaknya data. Nah, apabila banyaknya data 4, maka nanti E++ nya berarti 1, 2, 3, 4. Nah, semakin bertambah. Kemudian di sini kita masuk ke printf, total semua data adalah /t sama dengan persen %f per n k. Kemudian printf, rata-rata semua data adalah /t sama dengan persen %f /n, ini K per banyak. Nah, ini rumusnya rata-rata, K-nya tadi jumlah K-nya ini jumlahnya K ini per banyaknya angka, banyaknya data yang kita masukkan. Nah, langsung saja kita build and run untuk menampilkan tampilannya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan banyak data, kita masukkan 4. Nah, masukkan data ke 1, kita masukkan 2. Kemudian kita masukkan 3, kita masukkan 6, kita masukkan 4. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, total semua data itu 15, data 2, 3, 6, 4. Kemudian rata-rata semua data tadi kan jumlah K-nya ini semua diper banyaknya data. Nah, berarti jumlah ini semua 15 dibagi 4, hasilnya 3,75. Nah, langsung saja kita ke soal yang ketiga. Dengan menggunakan call by pointer, buatlah program untuk menukarkan dua buah bilangan. Nah, call by pointer yang dimaksud adalah seperti ini. Langsung saja kita masuk ke kode blocknya. Nah, ini call by pointer. Include stdio.h, include stdlib h, void membalik in a, in b. Berarti nanti in A dibalik in B, membalik antara A dan B nya. Kemudian in C sama dengan A sama dengan B, ini nanti dibalik B sama dengan C. Main, jangan lupa kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal, in X, Y, printf masukkan nilai A. Untuk menampilkan ini scanf persen D, X, ini nilai A nya itu kita misalkan X, kemudian printf masukkan nilai B, scanf persen D, kemudian dan Y, ini untuk menampilkan nilai B, kemudian membalik X, Y, berarti membalik dan X, dan Y. Kemudian printf nilai A menjadi persen D dan nilai B menjadi persen D, X, Y. Nah, langsung saja kita build and run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, masukkan nilai A 4, kita masukkan nilai 5. Nah, nilai A menjadi 5 dan nilai B menjadi 4 karena dibalik, ini call by pointer tadi. Nah, nomor 3 sudah selesai, itu tampilannya dari programnya. Kemudian yang nomor 4, dengan menggunakan fungsi, buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 inputan. Nah, tampilannya tuh nanti seperti ini. Masukkan 3 buah bilangan 6, 9, 8, nilai terbesar adalah 9. Nah, untuk menampilkan tampilan seperti ini, kita buat program seperti ini programnya. Nah, programnya seperti ini. Nah, program C biasa, include stdio.h, include stdlib.h, float maksimum karena tadi yang minta yang terbesar. Kalau terkecil, maka kita menggunakan float minimum. Nah, berarti kalau 3 angka nih, 3 buah bilangan, maka kita float 3. Kalau 2, kita pakai float. Kalau 3, float. Ini karena terbesar, maka kita menggunakan float maksimum. Kemudian min, jangan lupa kurung buka kurung tutup, float A, B, C, besar karena tadi permintaannya terbesar. Printf masukkan 3 buah bilangan /n, kemudian scanf, persen F, 3 buah bilangan kita lambangkan dan A, dan B, dan C. Kemudian besar sama dengan maksimum A, B, C. Jadi maksimum antara A, B, dan C. Kemudian langsung saja kita printf /n, nilai terbesar adalah persen G, /n besar. Dan di sini
fungsinya float maksimum, float x, float y, float z. Nah, di sini if x lebih besar dari y, maka return x. Else if y lebih besar dari z, return y, else return z. Nah, langsung saja kita build and run, maka akan muncul seperti ini. Masukkan 3 buah bilangan, 4, 3, 4, 5, 6. Nah, nilai terbesar adalah 6. Di antara 3 buah bilangan ini, yang terbesar adalah 6. Seperti tadi. Nah, langsung saja. Nah, contohnya, masukkan 3 bilangan 6, 9, 8. Kita buat seperti contohnya 6, 9, 8. Bila nilai terbesar adalah 9. Nah, nilai terbesarnya adalah 9 di antara 3 ini. Nah, itu tampilan dan ini programnya. Kemudian langsung saja kita masuk ke soal yang ke laporan resmi. Nah, di sini yang pertama, buatlah flowchart dari percobaan yang telah dilakukan. Kita disuruh membuat flowchart dari percobaan 1 sampai 4. Nah, di sini saya sudah menyediakan. Nah, nih. Nah, ada 4 flowchart di sini yang saya telah buat. Ini kemudian flowchart yang nomor 1, start, ini untuk memulai. Kemudian n input sama n sama dengan input jumlah data. Tadi kan dia minta buat program untuk menjumlahkan n buah data, maka di sini inputannya kita masuk n sama dengan input jumlah data. Nah, kemudian di sini langsung nilai sama dengan input nilai. Kita masukkan nilainya. Kemudian fungsi genap. Fungsi genap di sini kan tadi permintaannya dia menjumlahkannya hanya angka-angka genap, maka kita masukkan di sini fungsi genap. Nah, x sama dengan 0, x sama dengan 0, maka langsung saja jumlah sama dengan jumlah plus nilai. Nah, kemudian nilai kurang dari n langsung ini. Kemudian apabila tidak, maka langsung kembali ke sini. Kemudian di sini 0 itu langsung n. Kalau ini x fungsi genapnya itu kita masukkan 0, maka langsung selesai. Kemudian apabila jumlahnya ini tadi di sini fungsi genap kita masuk jika n-nya ini kurang dari n, maksudnya ini jika negatif, maka dia akan balik ke sini. Kemudian langsung n. Nah, itu flowchart nomor 1. Kemudian flowchart nomor 2. Nah, start. Kemudian y sama dengan input jumlah nilai, jumlah data. Tadi buat program untuk menjumlahkan n buah data, sama saja. Masukkan y sama dengan input jumlah data. Kemudian masukkan kita x sama dengan input nilainya. Kemudian x kurang dari sama dengan y. Jika tidak, maka kita masukkan input nilai lagi. Jika ya, maka jumlah plus sama dengan nilai. Kemudian rata-rata itu jumlah dari nilainya, banyaknya data semua tadi diper jumlah data, kemudian cetak terus n. Nah, kemudian start yang nomor 3 langsung saja dengan menggunakan call by pointer. Nah, start, kemudian nilai a sama dengan a, maka nilainya 1. Nilai a sama dengan b. Kemudian jika nilai B sama dengan B, maka nilai 2. Nilai B sama dengan A. Nah, di sini nilai A sama dengan A, nilai 1. Nilai A sama dengan B, langsung selesai, ditukar. Kemudian nilai B sama dengan B, nilai 2, maka nilai B sama dengan A. Ini pertukaran seperti ini. Itu tukarannya. Kita masukkan nilai A, kemudian kita masukkan nilai B, itu nilai pertama dan nilai kedua. Terus untuk menukarkannya, maka kita langsung menggunakan ini. Nah, nilai A sama dengan ini inputan, ini outputan. Kalau jajar genjang seperti ini itu untuk menekan inputan dan outputan. Nah, ini itu untuk menampilkannya. Nah, langsung saja selesai. Kemudian di sini flowchart nomor 4. Kita lihat soalnya. Nah, soalnya dengan menggunakan fungsi, buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah inputan. Nah, langsung saja kita ke flowchartnya. Kemudian start.
Nah, input A ini inputan, kemudian input B jajar genjang itu untuk inputan dan outputan. Maka input A, input B, input C. Nah, kemudian apabila A lebih besar dari B, A lebih besar dari C, maka A yang terbesar. Apabila A lebih besar dari C, itu B-nya B juga terbesar, baru kemudian C. Nah, di sini kita lihat B lebih besar dari C, maka itu B lebih besar dari C, maka yang ini jika iya berarti A lebih besar dari C, jika iya A berarti terbesar, jika tidak berarti B, kemudian bisa saja B, kemudian B lebih besar dari C, jika iya, jika tidak C, jika iya adalah B. Nah, di sini akan ditentukan B. Ini kalau jika salah, jika tidak maka B, jika iya dia akan terbesar adalah A. Nah, maka A langsung N, kemudian di sini langsung juga bisa B jika ininya diketahui. Kemudian kita lihat jika tidak di sini, jika A lebih besar dari B, jika B lebih besar dari C, maka jika tidak maka C. Kemudian ini jika iya maka B langsung N. Nah, itu flowchartnya yang keempat. Langsung saja kita kembali ke soalnya. Nah, buat ke soal yang kedua, laporan resmi, buatlah suatu fungsi ganjil yang mengembalikan nilai 1 jika argumen yang diberikan adalah bilangan ganjil dan mengembalikan nilai 0 jika argumen tersebut bukan bilangan ganjil. Maka tadi kalau kita masukkan nilai genap, nah maka dia akan mengembalikan ke nilai 0. Tapi jika kita memasukkan nilai bilangan ganjil, maka itu akan nilai 1. Nah, langsung saja kita ke programnya. Ini laporan resmi. Nah, ini programnya include stdio.h, include stdlib.h, in ganjil, in main kurung buka kurung tutup, jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Langsung saja in and printf masukkan bilangan, scan f %d dan n, kemudian printf nilai bilangan ganjil sama dengan %d ganjil n, in ganjil in x. Nah, if x %2 berarti jika x-nya genap maka akan 0, tapi jika tidak else return 1. Nah, langsung saja kita ke ini %2 ini itu untuk menampilkan genap, jika bergenap maka akan kembali ke 0. Nah, langsung saja kita build and run. Nah, masukkan bilangan. Jika kita masukkan nilai ganjil 3, nah nilai bilangan ganjilnya 1. Tapi kalau kita masukkan nilai genap, maka dia akan masukkan nilai bilangan ganjil 0. Jika selain ganjil, maka nilai bilangan ganjilnya 0. Tapi kalau dia ganjil, nanti akan mengembalikan ke nilai 1. Nah, itu tampilan dan programnya dari laporan resmi yang kedua. Kemudian langsung saja kita masuk ke laporan resmi yang ketiga. Apa hasil eksekusi dari program ini? Ini programnya, apa hasil tampilannya? Jadi masukkan seperti itu. Langsung saja kita salin program ini ke kode blocks. Nah, seperti ini, kita salin saja tadi soalnya seperti ini, kemudian ubah. Nah, dari ini tadi, dari tampilan soal yang ini, tampilannya seperti apa? Langsung kita build and run, tampilannya akan seperti ini. Nah, masukkan nilai x 3. Nah, x sama dengan 3, tampilannya seperti ini. Kemudian sudah selesai soal-soalnya dari tugas pendalaan, percobaan, dan laporan resmi sudah dikerjakan dan saya jelaskan. Nah, sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum 7 fungsi 1. Apabila ada kesalahan dan ada kesalahan program atau kesalahan saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.